Di jantung Nusantara, terhampar tanah Jawa, sebuah permata khatulistiwa yang makmur. Ribuan tahun sudah, peradaban agung tumbuh dan berkembang di sana, di bawah naungan kerajaan-kerajaan perkasa yang menjaga kedamaian dan kearifan lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, bayangan gelap mulai menyelimuti ketika kekuatan asing perlahan menancapkan pengaruhnya, mengikis kemerdekaan dan martabat bumi pertiwi. Di tengah gejolak itu, lahirlah seorang pangeran, Pangeran Diponegoro. Ia tumbuh besar dengan hati yang penuh cinta tanah air dan spiritualitas yang mendalam. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dekat dengan rakyat jelata. Namun, ia tak bisa berpaling dari penderitaan yang melanda bangsanya, melihat bagaimana para penguasa asing mulai merusak tatanan adat dan memaksa kehendak yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Jawa. Puncaknya adalah ketika pemerintah asing dengan semena-mena memutuskan untuk membangun jalan raya yang membelah tanah keramat leluhur tanpa menghiraukan keberatan para pemuka adat dan rakyat. Mereka mencabut patok-patok yang menandai wilayah suci, sebuah penghinaan terang-terangan terhadap nilai-nilai spiritual dan budaya Jawa. Hati Diponegoro bergolak, kemarahannya tak terbendung. Ini bukan lagi sekadar soal jalan, ini adalah soal kehormatan dan harga diri bangsa. Dari sinilah, tak ada jalan kembali. Diponegoro memahami bahwa diplomasi telah gagal dan hanya perlawanan bersenjata yang dapat mengembalikan kedaulatan bangsanya. Ia menarik diri ke goa-goa dan pegunungan, melakukan tapa dan meminta petunjuk ilahi. Dengan tekad membara, ia mengibarkan panji-panji perang, menyerukan jihad, dan memanggil seluruh rakyat untuk bangkit melawan penindasan. Perang pun meletus pada tahun 1825. Diponegoro, dengan strategi perang gerilya yang cerdik, mengubah hutan lebat dan pegunungan terjal Jawa menjadi sekutu terbesarnya. Pasukan asing yang terlatih dan bersenjata modern kebingungan menghadapi perlawanan sporadis namun mematikan dari para prajurit Diponegoro yang gagah berani. Setiap serangan adalah kejutan, setiap kemenangan adalah pembakar semangat. Berita kemenangan Pangeran Diponegoro menyebar bagai api. Rakyat dari berbagai penjuru Jawa, para ulama, bangsawan, dan petani berbondong-bondong bergabung di bawah panji-panji perlawanannya. Mereka melihat Diponegoro bukan hanya seorang pangeran, melainkan juga ratu adil, pemimpin yang dijanjikan untuk membebaskan mereka dari penindasan. Semangat persatuan membara, membentuk kekuatan yang tak terduga. Namun, kekuatan asing bukanlah lawan yang mudah. Dengan sumber daya yang tak terbatas dan persenjataan yang lebih canggih, mereka melancarkan serangan balasan besar-besaran. Desa-desa dibakar, sawah dirusak, dan banyak pejuang Diponegoro yang gugur. Perang ini menuntut pengorbanan yang tak terkira, mengubah wajah Jawa menjadi medan pertempuran yang berdarah dan penuh duka. Meskipun menghadapi kekalahan demi kekalahan, semangat Diponegoro tak pernah padam. Ia dan sisa pasukannya terus bergerilya, berpindah dari satu tempat terpencil ke tempat lain, bersembunyi di balik tebing-tebing terjal dan hutan-hutan purba. Setiap jejak adalah perjuangan, setiap langkah adalah bukti bahwa api perlawanan belum padam meskipun harapan semakin menipis. Setelah 5 tahun berperang, asing tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Diponegoro secara frontal. Maka, mereka menggunakan tipu muslihat. Mereka mengundangnya untuk berunding di Magelang, menjanjikan perdamaian dan kehormatan. Dengan hati yang berat, namun demi rakyatnya yang semakin menderita, Diponegoro bersedia datang, meski menyadari risiko besar yang menanti. Di sanalah sang pangeran ditangkap. Tipu muslihat itu berhasil. Meskipun ia harus mengakhiri perlawanannya di balik jeruji, semangatnya tak pernah padam. Perang Diponegoro menjadi salah satu babak terpenting dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia. Kisahnya menjadi api abadi yang membakar semangat generasi penerus untuk terus memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan, sebuah warisan abadi dari seorang pangeran yang berjuang demi martabat bangsanya.